Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca muqaddimah dari Kitab Tauhid atau bab yang pertama dari Kitab Tauhid, karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid, kitab tentang Tauhid. Buku yang ditulis oleh beliau ini membahas tentang Tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Kemudian beliau membawakan dalilnya, di antaranya wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang pertama ini mengandung pelajaran yang sangat agung di dalam Islam. Di antaranya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang sangat mulia dalam menciptakan makhluknya, dalam menciptakan jin dan manusia. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira diciptakan dibiarkan begitu saja, sia-sia, tidak diperintah, tidak dilarang. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari hal itu. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi, demikian juga jin dan manusia serta seluruh makhluk kecuali dengan tujuan yang benar, yaitu supaya manusia dan jin menghambakan dirinya beribadah kepada Allah semata. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibadah kepada Allah ini adalah sebagaimana diterangkan oleh para ulama, al-ibadatu hiya ghayatul dzulli ma'a ghayatil mahabbah. Ibadah adalah puncak perendahan diri yang disertai dengan puncak kecintaan. Maka jika kita beribadah kepada Allah, maknanya kita harus menundukkan diri kita kepada Allah dan menjadikan Allah sesuatu yang paling kita cintai. Kemudian ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah saja. Karena hanya Allah yang menciptakan kita, maka hanya Allah yang pantas untuk diibadahi. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita menunjukkan segala macam bentuk ibadah kepada Allah dan haramnya kita mempersekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian juga ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa kewajiban yang paling besar adalah tauhid. Tauhid inilah kewajiban yang paling agung karena dia menjadi tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kemudian berikutnya beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ayat ini mengandung pelajaran bahwasanya tauhid merupakan misi utama dakwah para nabi dan rasul. Dan tauhid itu akan terwujud dengan menunjukkan segala macam bentuk ibadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Dan ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun umat kecuali telah Allah utus kepada mereka Rasul yang menyampaikan wahyu yang mengajarkan tauhid kepada umat manusia.
Demikian sedikit faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.